Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Aulia Dapat Zikra dengan NIM 230100609 dari kelas Hukum dan HAM hari Kamis jam 14.00. Selamat datang di video saya. Pernah nggak sih kalian mikir Indonesia itu punya undang-undang HAM, punya Komnas HAM, bahkan meratifikasi hukum internasional. Tapi kenapa berita tentang pelanggaran HAM masih banyak kita dengar? Terus di sini kita bebas berpendapat, tapi kok ada orang-orang yang masih terkena UU ITE. Nah, di video kali ini kita akan bedah dua masalah besar tersebut secara ringkas. Oke, masuk ke pertanyaan pertama, kenapa pelanggaran HAM masih subur padahal hukum sudah lengkap secara analisis? Ada 3 faktor utama. Lemahnya penegakan hukum. Masalah bukan di atas kertas tapi di lapangan. Kadang ada tebang pilih. Aktor-aktor yang kuat atau yang punya kekuasaan sulit tersentuh hukum. Dan penyelesaian kasus masa lalu yang masih menggantung. Ini memicu impunitas. Rasa di mana pelaku merasa aman dari hukuman. Yang kedua, budaya kekuasaan dan masih kurang perspektif HAM. Sebagai aparat penegak hukum atau masyarakat, kita menggunakan pendekatan koersif atau kekerasan dalam menyelesaikan konflik, alih-alih pendekatan dialogis. Faktor sosioekonomi, kemiskinan, dan kesenjangan membuat masyarakat rentan menjadi korban pelanggaran HAM, seperti penggusuran sewenang-wenang atau eksploitasi kerja, karena mereka tidak punya akses ke bantuan hukum. Lalu apa solusinya? Kita punya 3 solusi. Reformasi institusi hukum, penguatan independensi lembaga hukum, dan pembersihan dari praktik korupsi. Pendidikan HAM sejak dini. HAM harus lebih masuk ke kurikulum sekolah. Dan pelatihan wajib aparat keamanan biar menjadi refleksi pelatihan wajib aparat keamanan. Biar jadi refleksi, bukan cuma hafalan. Optimalisasi teknologi. Bikin sistem pengaduan pelanggaran HAM yang transparan dan aman bagi korban. Ya, sekarang mari kita bicara kebebasan berpendapat di Indonesia. Bebas itu bukan berarti lepas batas. Hukum kita terutama pasal 28J Undang-Undang 1945 menyatakan kalau hak kita itu dibatasi oleh hak orang lain. Lalu di mana batasannya agar tidak melanggar HAM orang lain? Ada 3, yaitu 1, batasannya adalah tidak menyerang ranah privat dan kehormatan. Kamu boleh mengkritik kebijakan seorang pejabat publik, itu adalah hak kita, tapi kamu tidak boleh memfitnah kehidupan pribadinya atau memfitnah fisiknya. Itu melanggar hak atas kehormatan orang lain. Yang kedua, ada batasannya adalah tidak membawa hate speech atau ujaran kebencian dan sara. Berpendapat yang bertujuan memprovokasi kekerasan atau mendiskriminasi kelompok tertentu jelas dilarang karena merenggut hak rasa aman orang lain. Yang ketiga, ada batasannya adalah ketertiban umum. Kritik harus disampaikan oleh koridor yang damai, bukan dengan merusak fasilitas publik. Intinya kebebasan berpendapat itu substansinya adalah mengkritik ide atau kebijakan, bukan menyerang individu. Kesimpulan dari instrumen hukum yang nggak akan jadi apa-apa kalau nggak ada integritas dari penegakan hukum dan kesadaran dari kita sebagai warga Indonesia. Begitu juga dengan berpendapat. Jadilah kritis dan cerdas, bukan kritis yang merusak hak orang lain. Itu saja analisis saya. Kalau menurut kalian apa yang paling efektif buat mengurangi pelanggaran HAM di sekitar kita? Nama saya Aulia Dapat Zikra. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.